Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Angela dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Latar belakang masuknya Jepang. 1. Menguasai sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia yang berlimpah baik itu bahan industri ataupun cadangan logistik seperti aluminium, minyak bumi, dan timah, membuat Indonesia menjadi sasaran empuk Jepang. 2. Kepentingan migrasi. Wilayah Jepang yang sempit dan penduduk Jepang yang semakin banyak membuat Jepang melakukan ekspansi wilayah untuk tempat bagi pemerataan penduduk. 3. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichiyo. Ambisi untuk mewujudkan Hakko Ichiyo yaitu slogan menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Di berbagai daerah di Jepang, Hakko Ichiyo dipakai sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia Timur. Kebijakan penduduk Jepang. Kebijakan Jepang. 1. Setiap partai politik di Indonesia dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1939. Partai yang boleh beroperasi hanya organisasi berbasis agama seperti Majelis Islam A'la Indonesia. 2. Rakyat diminta agar bekerja tanpa upah yang dikenal istilah Romusa. 3. Jepang membentuk Jugun Lanfu atau kelompok pemuas seks tentara Jepang. 4. Para pekerja seks berasal dari berbagai pelosok Nusantara. Pihak yang mengkoordinasi tidak lain adalah para bupati yang berkompromi dengan Jepang. Perlawanan rakyat Indonesia. 1. Perlawanan rakyat Chotlieng. Perlawanan terbuka terhadap Jepang pertama terjadi di Chotlieng Bayu, Aceh, di daerah dekat Lokseumawe itu. Rakyat melawan tentara Jepang setelah 8 bulan Jepang singgah. Perlawanan dipimpin dengan ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil. Guru mengaji itu melawan karena membela ajaran agamanya. Tengku Abdul Jalil menentang melakukan seikere yang diwajibkan Jepang. Seikere adalah penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membukukan badan ke arah Tokyo. 2. Perlawanan rakyat Irian Barat. Irian Barat juga mendapatkan perlakuan kejam dari Jepang. Mereka sering dipukuli dan dianiaya di luar batas kemanusiaan. Tindakan semena-mena ini memicu perlawanan gerakan Koreri. Adalah perlawanan yang cukup terkenal di Biak. Pemimpinnya El Rum Korem. Biak menjadi basis perlawanan. Mereka melawan dengan gerilya. Jepang pun kewalahan menghadapinya hingga akhirnya pergi meninggalkan Biak. Dampak pendudukan Jepang di Palembang. Jepang memulai invasinya di Sumatera pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang. Menurut Aude Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusak instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, bala tentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Sumatera. Pada pertengahan Maret, pasukan dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatera, lalu bergerak ke selatan. Melalui perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia dalam 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah Sumatera berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer Angkatan Darat atau Rigukun. Kedua-lima di Singapura yang dipimpin Jenderal Moritake Tanabe. Namun, Komandan Militer Belanda di Sumatera, A.I. Spitz, mendeklarasikan tentara Belanda di Sumatera akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir. Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatera lainnya. Tentara Angkatan Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatera Barat dan mereka kuasai dan Komandan Militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat pada Jepang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.